Halo, kita ketemu lagi dalam video pembelajaran PG3101, Satuan Operasi Teknik Pangan, yang diampu oleh Profesor Linda Handoyo dan saya Dian Sofinita. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai aplikasi perpindahan kalor dalam industri pangan. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas 3 mekanisme perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Pada slide ini akan dibahas contoh-contoh terkait 3 mekanisme perpindahan kalor tersebut. Bayangkan jika kalian sedang memanaskan air di dalam sebuah panci. Pada saat kalian memegang gagang panci tersebut, bisa jadi gagang tersebut terasa panas. Hal ini dapat terjadi karena panas merambat secara konduksi. Kemudian, air di dalam panci akan memiliki temperatur yang tidak seragam. Air yang di bagian bawah akan memiliki temperatur yang lebih tinggi dibandingkan air yang berada di bagian atas. Perbedaan temperatur tersebut akan menyebabkan air memiliki perbedaan densitas dan mengalami pergerakan. Oleh karena itu, perpindahan panas ini terjadi secara konveksi. Kemudian, jika kalian mendekatkan badan kalian ke dekat api, maka kalian juga akan merasakan panas yang merambat dari api tersebut. Mekanisme perpindahan kalor ini dinamakan radiasi. Contoh yang kedua adalah jika kalian memiliki api unggun. Udara di sekitar api unggun akan menghantarkan panas ke tangan kalian. Mekanisme ini dinamakan konveksi. Selain itu, panas juga dapat merambat tanpa medium ke tangan kalian atau melalui mekanisme radiasi. Kemudian, jika saja kalian menggunakan sebatang besi, kemudian kalian mencelupkan batang besi tersebut ke dalam api unggun, kalian akan merasakan panas yang merambat melalui batang besi. Mekanisme perpindahan panas ini dinamakan konduksi. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam beberapa contoh aplikasi operasi perpindahan kalor dalam industri pangan. Salah satu aplikasi yang sering digunakan adalah pasteurisasi dan sterilisasi susu. Pada pasteurisasi, susu dipanaskan hingga sekitar 70 derajat Celcius. Sedangkan proses sterilisasi menggunakan suhu sekitar 135 sampai 150 derajat Celcius. Pertanyaan yang akan muncul adalah yang pertama, bagaimana cara memanaskan susu tersebut pada skala industri? Tentu saja tidak semudah jika kalian ingin memanaskan susu di dalam panci. Kemudian, bagaimana proses distribusi susu tersebut? Apakah membutuhkan proses pendinginan? Kemudian, bagaimana menyimpan susu tersebut? Apakah susu tersebut butuh disimpan di dalam lemari pendingin? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dapat terjawab pada saat kalian sudah mempelajari proses operasi perpindahan kalor di dalam industri pangan. Contoh aplikasi operasi perpindahan kalor lainnya adalah pemekatan jus jeruk. Pada proses pemekatan jus jeruk, sebagian air diuapkan sehingga konsentrasi padatan di dalam jus jeruk produk akan meningkat. Proses ini dilakukan untuk mengurangi biaya distribusi dan penyimpanan. Namun, dengan adanya penggunaan energi, proses ini tentunya akan meningkatkan biaya operasi. Hal-hal yang penting kalian perhatikan dalam proses pemekatan jus jeruk salah satunya adalah resiko degradasi komponen bioaktif yang terdapat dalam jus jeruk. Oleh karena itu, penentuan temperatur merupakan hal yang krusial. Untuk itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh insinyur proses adalah kondisi operasi pemekatan jus jeruk, dan yang kedua, bagaimana cara merancang alat perpindahan kalor untuk dapat memekatkan jus jeruk tersebut. Contoh lainnya adalah pada saat kalian butuh memanaskan reaktor yang ada dalam industri pangan. Salah satu contoh reaktornya adalah reaktor esterifikasi. Suatu reaktor digunakan untuk mengubah bahan baku menjadi produk. Hal-hal yang penting kalian perhatikan, yang pertama adalah bagaimana kondisi operasi reaksi tersebut sehingga dapat menghasilkan konversi yang dihasilkan. Jika misalnya reaktor tersebut membutuhkan suhu yang lebih tinggi dari suhu ruang, apa media pemanas yang perlu digunakan? Apakah membutuhkan kukus,
pada temperatur berapa kukus dibutuhkan, dan pada tekanan berapa kukus tersebut harus disuplai. Jika sudah menemukan media pemanasnya, kemudian kalian harus menentukan berapa laju alir media pemanas yang perlu disuplai. Dan setelah itu, tahap selanjutnya adalah kalian perlu merancang alat penukar panas yang cocok digunakan untuk memanaskan umpan reaktor tersebut. Salah satu inovasi produk terkait pangan yang ada hubungannya dengan operasi perpindahan kalor adalah non-melting ice cube. Pernahkah kalian mencoba meminum es kopi yang sudah dibiarkan mungkin sekitar setengah jam atau 1 jam? Tentu saja rasanya sudah hambar. Mengapa? Karena umumnya kita menggunakan es sebagai media pendingin. Es tersebut dapat mencair menjadi air dan otomatis dapat mengubah rasa dari kopi. Oleh karena itu, beberapa inovator berpikir bagaimana caranya memproduksi media pendingin yang tidak mengubah rasa dari minuman. Salah satu caranya adalah bukan memanfaatkan panas laten atau panas pencairan, namun memanfaatkan panas sensibel, sehingga tidak ada perubahan fasa yang terjadi, hanya merubah temperatur saja. Beberapa pertimbangan pada saat merancang non-melting ice cube ini adalah yang pertama reusable dan food grade. Kemudian bahan tersebut harus tidak dapat mencair karena pada prinsipnya yang dimanfaatkan adalah panas sensibel, bukan panas laten. Untuk itu, inovator-inovator tersebut harus berpikir bagaimana cara memilih bahan yang baik untuk dapat menghasilkan non-melting ice cube sesuai spesifikasi yang diinginkan. Beberapa hal yang perlu mereka perhatikan adalah sifat thermal dari bahan itu sendiri, bagaimana panas jenis atau CP-nya, kemudian bagaimana konduktivitasnya, dan lain sebagainya. Hal-hal ini juga akan kita pelajari dalam kuliah operasi perpindahan kalor ini. Demikian contoh-contoh aplikasi operasi perpindahan kalor dalam industri pangan. Kita akan jumpa lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.